Halo Sobat Finansial, Anda kembali menyaksikan Editorial Point, program yang mengulas peristiwa secara logis, faktual, serta informatif. Bersama saya Jakob Tobing yang akan memandu acara, bersama narasumber utama kita Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi kabar bursa.com yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan yang terhubung lewat koneksi Zoom. Apa kabar Pak Usle? Alhamdulillah sehat walafiat. Makassar panas Pak. semoga masih ada angin mamirinya Pak ya, biar sejuk. Ada angin mamiri sepanas dan sepoi-sepoinya seperti sepoi-sepoi dari materi kita hari ini. Wah, ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di Editorial Point. Nah sahabat, ternyata upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun secara perdana di Ibu Kota Nusantara bukanlah sebuah klimaks dari babak akhir panggung politik di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo. Sempat-sempatnya 19 Agustus 2024 kemarin, Presiden Joko Widodo mengganti 3 menteri, menambah 1 wakil menteri, serta melantik 3 lembaga, melantik 3 kepala lembaga pemerintah, bila mana 2 dari 3 lembaga itu merupakan lembaga baru dibentuk. Lantas, apa urgensinya? Apakah langkah politik belaka atau upaya mendesak untuk memperbaiki ekonomi? Tidak perlu tunggu lama lagi sahabat, inilah Editorial Point. 19 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo kembali merombak susunan Kabinet Indonesia Maju. Posisi 3 menteri, ada penambahan posisi 1 wakil menteri, penggantian 1 jabatan kepala lembaga pemerintah, serta ada penambahan 2 jabatan lembaga pemerintah baru. Bahkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun melakukan pergantian di luar perombakan. Yang terkini, 18 Juli 2024, Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian untuk menggantikan Harfiq Hasnul Kosbi, lalu mengangkat Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan kedua, serta melantik Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Sehingga sejak 2014, Presiden Joko Widodo sedikitnya sudah 11 kali merombak serta melakukan pergantian di luar perombakan susunan kabinet. Reshuffle memang hak prerogatif seorang presiden, namun pada sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024 yang efektif tinggal 2 bulan atau 44 hari kerja patut dipertanyakan. Terlebih lagi, target yang ditaruh di pundak para menteri tidaklah sepele. Jadi Ibu Dirut Pertamina, ini kita harus bicara detail. Karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, impor terus, barang kita ada. Kalau memang itu persoalannya ada di regulasi, apa yang kita harus rubah? Sweetener apa yang harus negara berikan agar kita kompetitif? Itu. Karena nggak bisa lagi gitu. Yang kedua Pak Dwi, ini senior saya minta betul data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Arifin terhadap impor gas kita yang terlalu banyak. C3, C4 di mana saja kita, arahan Pak Presiden Prabowo sama Pak Jokowi, segera kita membangun hilirisasi LPG. Nah nanti di Rut Pertamina jangan harga LPG dalam negeri lebih murah banyak sekali daripada impor. Ini nggak benar nih. Jadi itu tugas saya yang saya harus selesaikan dalam waktu 2 bulan. Kinerja seorang pejabat negara tentu bukanlah pekerjaan seperti membangun candi dalam waktu semalam. Segala sesuatunya harus terukur sehingga bisa dipertanggungjawabkan supaya tidak memboroskan anggaran. Tak ayal, langkah reshuffle kali ini menimbulkan pertanyaan, apakah upaya mendesak untuk perbaikan ekonomi atau sebaliknya murni politis belaka? Sekali lagi, Oke ya, jalan. Yang jelas begini, pelantikan ini jangan dilihat berapa waktunya, yang penting kita bisa maksimal. Yang kedua, tadi saya juga datang untuk pamit sama Pak Prabowo, Presiden terpilih, satu aja, merah putih, kerja baik untuk kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Itu yang paling penting ya.
Jadwal pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jatuh pada tanggal 20 Oktober 2024. Maka jika dihitung dengan kondisi minus hari libur Sabtu Minggu, maka modal 3 menteri, seorang wakil menteri, dan 3 kepala badan untuk melakukan sebuah gebrakan atau perubahan, yakni hanyalah sekitar 44 hari kerja. Lantas apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu sesingkat itu? Kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita, Bapak Nuslimin Usle. Pak, jika memang tujuannya untuk memperbaiki ekonomi, apakah analogi membangun candi itu tepat untuk para menteri dan juga wakil menteri dan 3 kepala badan baru ini, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat sisa masa kerja ketiga menteri yang baru, satu bergeser dan 2 yang masuk, ya. Tapi kan Pak Menteri Investasi pengganti Pak Bahlil itu sebetulnya kan dia sudah masuk kabinet ya sebagai wakil menteri. Tapi dengan hitung-hitungan kita 2 bulan tidak termasuk hari libur atau total hari kerja hanya 44, sekilas rasanya seperti akan menyulap seperti apa yang terjadi pada kasus sejarah kita, Roro Jonggrang yang membangun candi dalam semalam. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di era seperti sekarang, karena ini Bahlil, Rosan, kemudian Pak Supratman masuk, itu mereka tidak datang ke sebuah tempat yang kosong melompong, tapi di sana sudah ada pejabat-pejabat eselon, pejabat struktural, dan pejabat fungsional yang sudah bekerja by system. Hanya kebetulan saja pimpinannya yang berganti, menterinya yang berganti. Tapi secara tata negara, tata kelola pemerintahan, itu mereka sudah jalan. Jadi tidak ada masalah kalau kita melihat sebetulnya. Karena begini, dalam teori manajemen juga, itu memang, dan mudah-mudahan ketiga menteri yang baru ini ada di kategori pertama. Jadi di setiap perubahan itu akan terbagi 3 kategori orang-orang yang terlibat ya. Ada yang gampang sekali beradaptasi, gampang cepat beradaptasi, ya mudah-mudahan Bahlil, Rosan, dan Pak Supratman ini termasuk yang cepat beradaptasi. Itu biasanya di dalam organisasi ada sampai 15% yang cepat beradaptasi dan adaptasinya itu kencang gitu ya. Ada juga yang sebaliknya 15% diantaranya justru adaptasinya lambat. Nah mungkin ini yang tergusur ya adaptasinya lambat, karena kan yang tergusur ini kan ada orang baru juga, meskipun ada orang yang lama juga ya. Kemudian 70% yang biasanya sangat bergantung kepada sistem yang ada di sekitarnya, sangat bergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau orang-orang di sekitarnya bagus dan memberikan masukan advis yang luar biasa, maka dia juga bisa bergerak cepat. Nah kita berharap di resapel kali ke-11 yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia, ketiga pejabat yang ini yang masuk resapel ini menggantikan pendahulunya 3 orang juga. Mudah-mudahan mereka berada pada kelompok pertama, yaitu yang 15% yang cepat beradaptasi. Kira gitu, Pak Yakob. Kalau kita menyorot pergantian di Kementerian SDM, Pak, kemarin Pak Sertijab, Pak Bahlil menggarisbawahi bahwa dia akan fokus soal hilirisasi LPG. Regulasi apa yang menghambat akan diperbaiki atau dihapus bagaimana. Tapi kalau dari kurun waktu itu apakah dimungkinkan, Pak, dalam waktu 44 hari itu contohnya memperbaiki regulasi? Ya, kalau perbaikan regulasi rasa-rasanya agak berat ya, karena untuk koordinasi perbaikan regulasi itu kan berarti ke DPR RI. Sementara saat ini DPR RI sudah tidak aktif, boleh dibilang sudah tidak aktif orang-orangnya. Ya kita lihat kemarin ada satu momen kenegaraan sebetulnya ketika calon PAW KPU Republik Indonesia dipanggil ke Komisi 2, itu hanya dihadapi sangat nihil sekali anggota Komisi 2. Padahal meskipun misalnya hanya pengukuhan aja bahwa dia akan menjadi pengganti antar waktu. Nah itu menggambarkan bahwa sesungguhnya mitra-mitra kerja Presiden, mitra-mitra kerja eksekutif di legislatif itu saat ini sudah tidak jalan normal. Nah karena itu susah kita berharap banyak bahwa dalam tempo singkat ini perbaikan regulasi itu akan bisa cepat kelar ya, karena regulasi yang dihasilkan itu kan harus dikonsultasikan ke DPR.
Nah, kecuali DPR-nya sana dianggap angin lalu saja, bahwa hanya prima mori aja yang perbaikan-perbaikan regulasi itu. Ya, tidak melalui pengkajian-pengkajian yang mendalam. Nah, tapi itu agak berbahaya tuh kalau misalnya regulasi yang dibuat di masa injury time seperti ini, di saat-saat yang mendesak seperti ini, itu sangat rawan ada pasal-pasal selundupan masuk. Seperti yang pernah terjadi di Undang-Undang Kesehatan ya ada pasal-pasal selundupan yang masuk. Nah, ini apakah memang ini disengaja atau tidak, ya waktu akan menjawabnya nih Pak Yapap. Tapi kita percaya bahwa anggota kabinet ini semua orang berintegritas, ya. Dengan latar belakang mereka punya kemampuan yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Atau bisa nggak sih Pak, ada misi khusus mungkin yang diberikan kepada Pak Bahlil soal IUP pertambangan itu Pak, izin usaha pertambangan? Ya, jadi Pak Bahlil kan memang apalagi dia punya janji dan berkoar-koar sebelumnya akan memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan. Nah, itu ada dua yang sudah menyatakan akan masuk, yaitu PBNU dan Muhammadiyah, dan Pak Bahlil menjanjikan akan melakukan percepatan. Tentu saja itu juga sangat bergantung atau amat bergantung pada kedua ormas keagamaan itu, apakah mereka telah melengkapi portofolio terkait dengan pengelolaan tambang. Jadi ini tidak semata-mata dari hanya berpusat atau bersumber di Kementerian SDM dan atau Kementerian Investasi, tapi juga sangat ditopang oleh stakeholder pendukung lain. Kira itu. Oke, Pak. Baik Pak, balik ke masalah reshuffle Pak. Kan cuma yang terjadi di periode pemerintahan Joko Widodo aja nih Pak, selama 2 periode reshuffle bisa dilakukan sampai berkali-kali, sampai 11 kali. Sebenarnya itu normal nggak sih Pak, di luar aturan soal hak prerogatif presiden sendiri? Karena kan gonta-ganti itu kan sebenarnya jadi pertanyaan, ini yang tidak becus siapa? Yang memilih atau orang yang dipilih Pak, yang tidak becus? Iya, jadi gini, ini semua analogikan pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola 2 kali 45 menit itu oleh FIFA memungkinkan terjadi pergantian 5 kali. Ya, pergantian pemain 5 kali, bisa satu-satu masuk atau bisa 2 langsung, 3 langsung dan seterusnya. Nah, ini pergantian kabinet ada ya di periode pertama ada berapa kali, kemudian di periode kedua ini jauh lebih banyak kali dibandingkan dengan periode pertama, dan itu totalnya kira-kira ada 11 kali. Nah, kita belum hitung lagi misalnya wakil-wakil menteri yang masuk. Melihat itu sebetulnya dari sisi manajemen boleh kita bilang bahwa ada sesuatu yang patut dipertanyakan. Kenapa misalnya sampai ada pergantian berkali-kali? Terlepas dari ada yang karena terjerat kasus hukum, ya. Terjerat kasus hukum itu kan memang tidak pernah diprediksi. Tapi kalau kemudian karena orang yang masuk itu digantikan karena dianggap tidak mampu, lalu siapa yang salah sebetulnya? Karena kenapa memang orang tidak mampu dimasukkan? Kan idealnya kan di masa pertama ada namanya rumah transisi yang mengevaluasi itu. Nah, sekarang tim evaluasi, tim rekrutmen ini gimana kerjanya? Jadi jangan pernah salahkan pemain kalau pemainnya tidak maksimal. Jangan-jangan dia salah tempat. Atau jangan-jangan salah rekrut. Nah, inilah bahayanya kalau rekrutmen kabinet itu lebih kepada pendekatan balas budi, karena dia terlibat dalam pemenangan pilpres. Ya, tapi tidak meletakkan pada orang-orang yang profesional. Idealnya begitu sudah menjadi presiden, yang masuk dan diambil adalah orang-orang profesional. Cari orang-orang profesional. Bahwa sumber-sumber orang profesional itu tidak selamanya dari dunia usaha atau tidak dari dunia profesional, ada juga dari dunia politik. Iya, oke. Tapi memang yang diambil itu ada yang betul-betul profesional dan mengerti bidangnya. Kalau yang tidak mengerti bidangnya, ini juga idealnya orang-orang yang ditarik masuk kabinet, yang diajak masuk kabinet, kalau memang bukan bidangmu, jangan terima, tahu diri lah. Ya, karena ada banyak penduduk Indonesia, jumlah kita ada 279 atau 281 juta, 280-an juta lah. Ya, beberapa diantaranya hampir 200 juta diantaranya itu adalah pemilih. Nah, berarti kan ada banyak ini yang bisa direkrut. Masa kita tidak bisa menemukan? Kira-kira samalah analogi dari para netizen Malaysia. Lah, Indonesia dengan jumlah penduduk 200 juta, lebih hampir 300 juta, tapi hanya mendapat 2 keping emas di Olimpiade dan 1 keping perunggu. Ya, meskipun Malaysia sendiri dalam 67 tahun terakhir ikut sertanya di Olimpiade tidak pernah meraih emas, kan kira-kira begitu. Tapi paling tidak, masa kita tidak bisa menemukan hanya 34 menteri atau nanti akan 40 menteri, masa kita tidak bisa menemukan. Jadi ini menjadi pertanyaan yang panjang sekali, yang akan saling berkait pertanyaannya.
siapa yang salah ini. Nah, kalau ada yang salah rekrut gitu kan, kira-kira ya, itu jadi problem. Jadi ini harusnya jadi pertanyaan, dan kita berharap pada tim rekrutmen kabinet untuk rejim berikutnya Prabowo Gibran itu tidak sampai terulang. Ya, orang-orang yang direkrut itu betul-betul yang paham di bidangnya sesuai dengan keahliannya. Jadi jangan lagi hanya karena dia banyak berjasa kemarin, banyak berdonasi di pemenangan sehingga kemudian dia masuk. Ya, sudahlah, yang begitu-begitu mungkin disimpan sebagai komisaris saja atau sebagai apalah. Janganlah masuk sebagai menteri yang memimpin kementerian, karena ini yang dipertaruhkan adalah nasib rakyat Indonesia. Kira-kira begitu Pak Yakob. Kalau kita melihat komposisi reshuffle yang terkini nih Pak, jika menggunakan skala 1 sampai 10, penilaian Bapak berapa Pak? Lalu kenapa? Ya, jadi gini, dari 3 menteri yang masuk, ya kita bisa berharap banyak lah. Pak Bahlil itu sebelumnya kepala BKPM, lalu kemudian setelah berubah nomenklatur dia naik menjadi Menteri Investasi merangkap kepala BKPM. Lalu sekarang dia bergeser lagi ke Kementerian ESDM. Jadi kan berarti dalam hal ini Pak Bahlil ini sangat luar biasa, ya. Dia punya kemampuan, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa kinerjanya juga tidak bagus. Ya, sebagai Menteri Investasi dia gagal menarik investor masuk ke IKN misalnya, sampai harus Pak Jokowi yang turun tangan dan kalang kabut, karena sampai menjelang 17 Agustus investor dalam negeri maupun investor asing yang masuk ke IKN sangat nihil, ya kan gitu. Kemudian yang kedua Pak Rosan dengan pengalaman yang di dunia usaha, kemudian pernah jadi dubes di Amerika Serikat, itu kita patutlah berharap bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa diandalkan di tempo singkat. Kemudian ada Pak Supratman, Andi Aktas, ya, dengan pengalaman sebagai kepala balik di DPR RI, kita berharap bahwa beliau punya kemampuan yang mumpuni untuk menggawangi Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi kalau kita bisa berharap ini mungkin kira-kira meskipun hanya bekerja kurang lebih 2 bulan atau 44 hari kerja, hari kalender ada kurang lebih 2 bulan, ya bisalah kita berharap mungkin angka antara 6 sampai 8. Tapi karena kalau melihat rekam jejak mereka, tapi apakah akan sama hasilnya nanti kita akan lihat. Ya, kita akan lihat karena problem yang terjadi di bangsa ini khususnya di kementerian yang mereka pimpin itu sangat luar biasa. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus mereka segera tertibkan dan perbaiki. Saya kira gitu, Pak. Yang pasti reshuffle-nya ini untuk mengakomodasi kepentingan untuk ini Pak ya, transisi antara pemerintahan. Ya, antara lain, jadi kalau kita melihat reshuffle yang dilakukan Pak Jokowi, khususnya 2 reshuffle terakhir, reshuffle ke-10 dan reshuffle ke-11 ini, itu lebih kepada persiapan untuk menyambut kabinet baru. Dan mereka boleh dibilang ada yang disiapkan untuk magang di ujung periode, dan kemudian dia kelanjutan. Tapi kalau semacam Pak Bahlil kan bukan lagi magang, karena dia kan sudah di Kementerian Investasi pindah. Ya. Nah, kalau tadi Pak, ada pertimbangan-pertimbangan. Kan gini Pak Yakob, orang masuk di kabinet itu antara lain pertimbangannya kan punya kemampuan, kemampuan kinerja ya di bidangnya, dia punya keahlian. Ada juga yang ditarik masuk kabinet karena dia punya kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan massa, atau dia punya massa yang banyak. Ya, antara lain ini yang ditarik masuk ini kan punya basis massa, dan apalagi mereka mantan aktivis kan gitu. Jadi mereka diharapkan paling tidak mampu meredam segala sesuatu yang kemungkinan akan terjadi. Atau orang yang ditarik masuk di kabinet ini dianggap mampu memberikan perlindungan, membantu dan menjadi perisai dan sekaligus samurai politik, samurai hukum untuk presiden. Jadi paling tidak mampu melindungi kepentingan presiden. Yang pasti bukan boneka Pak ya? Ya, bisa juga ya. Bisa jadi juga selain sebagai perisai dan samurai, bisa jadi juga ya justru jadi boneka. Nah sekarang apakah ketiga yang masuk ini mau disebut sebagai boneka atau tidak? Ya? Nanti waktu yang akan menjawab apakah mereka berperan betul sebagai samurai dan perisai, atau justru berperan sebagai boneka hanya untuk menyenang-nyenangkan saja, atau menjadi alat yang dipakai oleh presiden untuk mencapai hasratnya yang belum tertuntaskan sampai jelang akhir periode. Tapi Pak, kalau kita perbandingkan masa transisi pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Jokowi, terus dengan masa transisi sekarang, ini kayaknya lebih efektif mana Pak ya? Ya sebetulnya gini,
proses transisi dari Presiden SBY ke Jokowi itu sebetulnya ada pergulatan politik yang luar biasa karena mereka berbeda mazhab. Kalau yang ini kan sebetulnya orang di badan yang melanjutkan. Jadi harusnya proses transisi ini adalah proses transisi yang bisa dilakukan secara smooth, tidak perlu gerasa gerusu dan sebagainya. Kenapa? Antara yang melanjutkan dengan yang digantikan itu sebetulnya punya kedekatan yang luar biasa dan mereka bekerja bersama dalam 5 tahun terakhir. Bahkan anak dari presiden itu ikut nempel di presiden yang akan dilantik 20 Oktober. Artinya tidak perlu ada keraguan dan sejak awal memang sudah aman ini barang-barang. Tapi kalau kemudian proses transisinya ini sampai modelnya seperti ini mengganti itu, ya jangan salah, orang-orang yang diganti pasti ya bohong kalau dia mengatakan saya enjoy aja diganti. Pasti ada tetap rasa gundah, galau dan sebagainya. Kenapa saya diganti padahal tidak ada problem yang biasa, kan kira-kira gitu. Ya. Ya, Pak. Dan yang diganti kan orang-orang ahli, Pak. Ya. Iya. Ya, mereka pasti akan meminta tolong tunjukkan kepada saya apa kesalahan saya dan sebagainya yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, inilah pentingnya memang termasuk di pengisian kabinet idealnya itu diatur secara rigid bahwa yang masuk itu ada aturan-aturannya sehingga kemudian tidak asal caplok aja karena mau balas budi. Ya kira-kira rekrutmennya dibuatlah sama seperti rekrutmen lembaga-lembaga tinggi negara yang lain melalui pansel-pansel ini. Meskipun memang tugasnya menteri-menteri itu adalah membantu presiden. Dan namanya membantu tentu yang bisa kerjasama dengan presiden. Tapi masa tidak bisa menemukan yang menjadi pembantu presiden itu adalah orang-orang yang punya kemampuan yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan yang lebih ironis ya Pak ya, fasilitas Ya. dan juga tunjangan semua bagi Ya, menteri ya, yang Pak. masa jabatannya 4 tahun 10 bulan dengan yang 2 bulan itu sama ya Pak ya? Ya pasti fasilitas yang mereka peroleh sama dan mungkin mereka dapat pesangon dan sebagainya. Kita ada peraturannya di Kementerian Keuangan. Nah ini kan berarti ada pemborosan lagi. Ya paling tidak gini Pak ya, ketika terjadi pergantian pemain maka pasti ada stagnan meskipun hanya berlangsung beberapa waktu. Pasti harus ada lagi dia melakukan penyesuaian. Ya, Ya, sangat bisa strategi dia akan memasukkan lagi orang-orangnya meskipun ini kira-kira hanya 2 bulan. Tapi paling tidak mereka ya bisa kemarin ajudan saya di sana, kemudian staf ahli saya ini akan ikut masuk. Itu kan akan berpengaruh lagi pada keuangan negara, ya. Sementara sumbangsi kira-kira dari resapel itu seperti apa? Meskipun harus kita akui bahwa pasar resapel ke-11 di 19 Agustus kemarin, kita lihat bahwa pasar dalam dan pasar luar negeri meresponnya lumayan positif, ya. Kalau kita mengikuti perkembangan di lantai bursa, Iya, Pak. IHSG kita itu lumayan ada sentimen positif yang ditunjukkan oleh pasar dan bahkan seperti dilaporkan oleh teman-teman di kabar bursa khususnya di program Market Corner misalnya bahkan kekuatan atau nilai rupiah itu menjadi yang terhebat di kawasan Asia. Iya. Pasar resapel. Padahal sebelumnya itu kan rupiah cukup berdarah-darah. Nah, apakah ini adalah respon pasar yang akan berkelanjutan atau hanya respon sesaat? Ya, waktu yang akan menjawab. Ya, karena tentu saja yang mempengaruhi pasar bukan hanya 3 kementerian itu, tapi ada kementerian-kementerian lain, termasuk kementerian yang dikoordinasikan oleh Ketua Golkar yang mengundurkan diri dan membuka jalan terjadi Munaslup yang akan berakhir hari ini. Hasil akhirnya udah tahu, Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Benar-benar menarik sekali pandangan Pak Usli yang sudah dibagikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Ya, kita berharap bahwa resapel ke-11 ini sesuai di judul kita di editorial itu resapel ke-11 ini bukan semata pertimbangan politik atau untuk kepentingan politik, tapi betul-betul lebih kepada kepentingan perbaikan ekonomi bangsa. Karena kalau hanya pertimbangan politik itu kasihan sekali ya. Kita di mana-mana orang mengatakan sepertinya Republik ini sekarang panglimanya bukan lagi hukum, tapi panglimanya adalah politik. Ya tidak bisa dinafikan dengan apa yang terjadi di pergantian Ketua Umum Golkar, berhentinya Pak Airlangga, dan itu diakui atau tidak diakui itu ada korelasinya dengan resapel yang terjadi hari ini. Jadi maksud kami yang terjadi tanggal 19 Agustus itu. Jadi memang ini pekerjaan berat untuk Presiden di masa yang akan datang, bagaimana
memulihkan kepercayaan publik Indonesia dan publik internasional bahwa dinamika politik di Indonesia itu tetap berjalan sesuai dengan rel dan yang menjadi dasar pertimbangan adalah kepentingan nasional. Karena sesabar-sabarnya manusia Indonesia, jika hal ini terus berlarut seperti ini, akan tiba masanya kesabaran itu memuncak dan akan melimpah yang bisa berujung pada apa yang terjadi pada tahun 98. Ya, jadi jangan-jangan nanti puncaknya nanti pada tahun 2028 karena ada siklus puluhan tahun, 10-20 tahun, yang sampai terjadi siklus itu terjadi, dan kalau terjadi yang rugi kita semua, ya. Karena kalau kita melihat juga Pak Yakob ya, kita coba menelisik pengantar nota keuangan dan RAPBN 2025, ya sepertinya apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara yang lain itu kurang mendapat respon dari pengambilan kebijakan yang lain. Ini yang saya maksudkan adalah kemarin di bidang BMKG itu kan menyampaikan, teman-teman di kampus menyampaikan bahwa Indonesia terancam megatrust, terancam gempa jumbo, ya. Tapi kalau kita melihat di struktur keuangan yang disiapkan oleh pemerintah, itu tidak ada mitigasi bencana yang, kalaupun ada, anggarannya sangat nihil. Itu jauh berbeda dengan mitigasi pemilu dan pilpres. Pemilu, pilpres, dan pilkada. Pemilu, pilpres, dan pilkada kan bansosnya sangat banyak itu. Coba kita lihat untuk anggaran bansos di 2025. Apakah sebesar ketika anggaran bansos untuk 2023 dan 2024? Jangan-jangan itu kecil sekarang karena sudah tidak ada lagi pemilu dan pilpres serta pilkada 2025. Padahal kalau sejak beberapa waktu lalu Kepala BMKG itu kan berkali-kali menyampaikan bahwa Indonesia terancam gempa jumbo. Paling tidak misalnya di Selat Sunda, di Jawa, kemudian di Mentawai itu gempanya sangat luar biasa dan sangat dekat dari ibu kota Jakarta, ya. Ya kita harus menyebut sebagai ibu kota Jakarta karena sampai hari ini Presiden pun meskipun sudah ibu kota negara belum juga berkantor di sana kan, kantornya hanya beberapa hari. Jadinya kalau konsisten kan apapun yang terjadi, separah dan senihil apapun fasilitas yang ada di IKN ya sudah berkantor di sana lah. Tapi kan problemnya nggak mungkin memaksakan karena mitra kerja pemerintah dalam hal ini DPR MPR belum ada fasilitasnya di sana. Nggak mungkin anggota DPR MPR akan bersidang di lapangan terbuka dan mereka nginap di tenda-tenda darurat. Nah ini idealnya memang harus hati-hati. Ini pelajaran buat pemerintah yang akan datang dalam menyusun regulasi, jangan hanya karena mengejar hasrat dan ambisi sesaat, tidak memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan. Saya kira demikian Pak. Mungkin pada saat kampanye, para calon-calon presiden dan wakil presiden itu Pak, melupakan Pak soal peringatan megatrust itu Pak. Jadi nggak masuk dalam programnya. Jadi melewatkan idealnya. Jadi makanya saya kemarin kan minta tuh mana pengantar nota keuangan. Saya cuma mau lihat aja, adakah anggaran mitigasi bencana yang di besar ya. Jadi ketika hal yang sama terjadi di Jepang, pemerintah Jepang itu sudah bersiap-siap mempersiapkan anggarannya dan sebagainya. Dari jauh hari. Nah, kalau kita kan belum ke situ persiapannya. Ini masih fokus pada anggaran politik, ya. Bahkan kalau kita lihat, termasuk anggaran pendidikan itu masih dialihkan ke anggaran dana desa untuk transfer ke dana desa, dan itu kan menjadi pertanyaan yang luar biasa. Dan idealnya mudah-mudahan pimpinan KPK yang sementara berproses untuk rekrutmennya ini bisa melihat itu semua dan bekerja tanpa pesanan dari siapapun, tapi bekerja karena pesanan bangsa dan negara, bukan pesanan kelompok-kelompok tertentu. Karena ini kan harusnya idealnya kepentingan bagaimana mitigasi bencana yang akan menimpa ujung Jawa dan ujung Sumatera. Kalau itu betul-betul terjadi besok, lusa, bulan depan, atau tahun depan, apakah kita sudah siap? Sama seperti ketika terjadi bencana COVID-19. Apalagi ya kan? Ini masalah generasi mendatang Pak ya, yang Indonesia emas itu betul. Katanya 2045. Ya, generasi emas itu adalah generasi yang tentu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan. Nah, kalau ini terjadi betul-betul gempa seperti itu di daerah padat seperti Jawa dan Sumatera, itu dampak sosialnya sangat luar biasa. Jadi kita berharap pemerintah itu tidak tiba masa tiba akal, atau bahkan lebih parah lagi sudah tiba masa akalnya pun belum tiba kan, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Usleh. Kita betul-betul bergantung dan berharap pada pemerintahan yang akan datang, Prabowo Gibran,
bisa mengambil pelajaran yang baik dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden saat ini yang melakukan resapel berkali-kali. Mudah-mudahan pada 5 tahun ke depan hal yang sama tidak terulang. Yang kurang baik di periode 5 dan 10 tahun terakhir itu diperbaiki oleh Pak Prabowo. Yang sudah baik dilanjutkan, tidak apa-apa. Tapi yang tidak baik dimaksimalkan, yang sudah maksimal ditambah lagi supaya Indonesia betul-betul bisa bergerak cepat dan bisa betul-betul mencapai masa keemasannya di tahun 2045. Saya kira demikian, Pak Yakob. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pengamatan yang tajam tadi soal mitigasi untuk megatrust itu Pak ya tidak disebutkan dan tidak dicantum dalam RAPBN 2025. Baik, terima kasih Pak Usle. Seakan-akan terabaikan Pak Yakob. Iya. Baik, terima kasih Pak Usle. Lalu sahabat, bagaimana menurut Anda? Jika Anda di posisi para menteri, wakil menteri, dan kepala badan, apakah Anda sanggup menghasilkan sesuatu dalam waktu 44 hari kerja? Silakan jawab melalui kolom komentar kami, maka akan sempurnalah diskusi kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya semakin erat komunikasi kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga akhir acara. Semoga topik pilihan kami bisa menambah informasi serta menambah sudut pandang Anda pula. Jadikan kabarbursa.com sebagai rujukan berita serta inspirasi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. Saya Jacob Tobing, undur diri, sampai jumpa.